Halo, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang sudah di serial Ask Me Anything ke yang ke-58, gile. Pertanyaannya makin seru, makin keren, dan buat teman-teman yang penasaran langsung aja kita bahas pertanyaan kamu. Jangan di skip videonya, karena pertanyaannya luar biasa seksi. Oke guys, kalau kamu penasaran, let's check this out. Pertanyaan pertama dari Dery Sugianto. Om, apa ya dampak memanasnya Laut Cina Selatan? Apakah dampaknya besar bagi sektor perkapalan kita? Terima kasih. Oke, itu gue pernah bahas ya, kalau gak salah 3 tahun lalu lah di video lama kita, lu bisa cek dampaknya Laut Cina Selatan kepada dunia maritim di Indonesia. Tentu dampaknya sangat-sangat baik. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi perang di Laut Cina Selatan yang kemungkinan akan melibatkan beberapa negara, artinya akan ada beberapa banyak kapal yang tenggelam, terutama di negara-negara yang berkonflik. Nah, kalau ada banyak kapal yang tenggelam, akan ada banyak kapal yang dibutuhkan. Tentu namanya perang butuh logistik. Kirim kontainer, kirim bahan makanan, kirim persenjataan, bahkan kirim tentara. Bahkan yang namanya Cina sendiri itu udah bikin deal dengan COSCO, salah satu perusahaan shipping company terbesar di Cina, bahwa apa? Dalam situasi perang antara Cina dengan Taiwan, kapal-kapal kontainer milik COSCO harus diberikan kepada Angkatan Laut Cina dan harus siap dipakai untuk pendaratan pasukan-pasukan Cina di Taiwan. Artinya apa? Akan makin banyak kekurangan supply kapal-kapal yang berhubungan dengan logistik. Di situ aja lu udah bisa lihat bahwa bakal ada terjadi shipping crunch. Kalau terjadi shipping crunch, kemudian logistik crunch, yang artinya apa? Krisis kapal, kebutuhan kapal semakin lama semakin besar, sementara supply kapal semakin berkurang. Kenapa? Ya karena banyak yang ditenggelamkan. Contoh nyata apa? Ketika terjadi perang di Pasifik antara Jepang dengan Amerika Serikat, apa yang terjadi? Ya kapal-kapal dagang Amerika Serikat ya dibom, kapal kontainer ya dibom. Ya begitupun sebaliknya, kapalnya Jepang, kapalnya Jerman itu juga dibom, diserang. Akibatnya apa? Ya biaya shipping jadi naik karena kapal yang ada semakin sedikit. Jadi apakah itu kabar baik buat negara Indonesia? Ya sorry to say, mau gak mau, suka gak suka, kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan, kita negara maritim. Lu kirim traktor ke Jayapura, apa bisa pakai pesawat? Kan mahal. Lu pasti butuh kapal. Orang dari Sumatera nanem kebon, buka kebon pisang. Jualnya di mana? Di Sunpride. Sunpride jualnya di mana? Di Jawa. Dipindahin lah dari kebon Sunpride yang ada di Sumatera, di Lampung. Dia bawa nanasnya, dia bawa pisangnya, dibawa ke Jawa. Pakai apa? Teleport, kan enggak ya, dia pakai kapal juga dong lewatin Selat Sunda. Jadi di negara agraris seperti kita khususnya itu bakal terjadi yang namanya crunch di sektor logistik, khususnya air. Kalau benar-benar terjadi perang di Laut Cina Selatan, akan ada begitu banyak kapal yang tenggelam di situ dan kebutuhan kapal akan makin naik, artinya biaya pengiriman, biaya logistik akan makin naik. Simple sekali. But that's a very good question, kita lihat aja akan seperti apa. So kalau kamu lihat case tadi nih dari kasus yang terjadi di perang Ukraina sama Rusia, mereka berbagi laut yang sama dengan Turki, namanya Laut Hitam, the Black Sea. Dan di situ sebelum mereka masuk Selat Bosphorus, itu teman-teman bisa lihat itu juga banyak terjadi kapal-kapal yang ditenggelamkan. Kenapa? Karena semua negara begitu terjadi perang, apa yang terjadi di Selat Bosphorus dan di laut yang berbagi antara Ukraina dan Rusia itu ditaruh ranjau air. Jadi lu bisa bayangin ketika itu terjadi perang di Laut Cina Selatan akan terjadi banyak ranjau-ranjau laut di bawah laut itu yang ya akan berdampak buruk lah bagi sektor pelayaran. Either mereka harus muter, naikin ongkos logistik lagi. Either mereka harus rela karena ranjau, naikin biaya asuransi, biaya shipping karena risiko jadi makin tinggi. Either way ya suka gak suka, bisnis logistik akan terpengaruh. Next. Pertanyaan selanjutnya dari FDLX_. Bang Benix, please dong bahas tentang terusan kera yang ada di Thailand dan apa sih dampaknya bagi Indonesia dan emiten-emiten kita. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan pernah gue bahas ketika gue nulis artikel di Jakarta Post sekitar 10 tahun lalu ya. Jadi 10 tahun lalu gue pernah tulis artikel di sana tentang ASEAN, Southeast Asian Economic Community, yang mereplicate Uni Eropa punya European Union Economic Community. Di situ gue bilang salah satu hal yang paling mendesak buat kita bisa lakukan ya namanya terusan di Thailand itu. Dan ini gue udah pernah ngobrol dengan beberapa pejabat di Thailand untuk membuat yang namanya terusan kera itu. Nah waktu gue bikin proposal itu ke mereka, gue bilang kalau seandainya terusan itu jadi dibikin, Thailand itu penghasilan negaranya bisa naik sampai lebih dari 20%.
Kenapa? Karena mayoritas shipping perdagangan dunia dari Cina ke Eropa itu transaksinya besar. Dari Jepang ke Eropa itu transaksinya besar. Dari Asia Tenggara ke Eropa itu juga besar. Belum lagi masuk ke market seperti Afrika, Timur Tengah. Nah mereka lewat mana? Nah tentu salah satu jalur yang mereka tempuh ya lewat Selat Malaka. Tapi siapa yang menikmati ketika kapal-kapal lewat Selat Malaka? Apakah Batam? Tidak. Indonesia terlalu goblok untuk bisa mengambil peluang itu. Kenapa? Karena mayoritas kapal-kapal bisnis antar negara, antar benua itu, dari Cina ke Eropa, ke India, ke Afrika, ternyata mayoritas hobinya parkir di Port Klang Malaysia atau di Singapura. Kenapa? Karena mereka punya dry port. Kenapa? Karena mereka punya jasa stevedoring yang lebih bagus dibanding Indonesia. Mereka punya pabrik kapal yang lebih bagus daripada di Indonesia. Dan mereka punya laut yang lebih dalam dari Indonesia. Kok bisa? Ya karena mereka kirim begitu banyak alat berat untuk mengeruk lautnya. Supaya dibikin sedalam-dalamnya. Supaya banyak kapal-kapal besar bisa masuk dan bersandar di sana. Indonesia lakukan hal yang sama tidak? Tidak. Kenapa? Karena capek dikibulin sama ya oknum-oknum tertentu. Yang mungkin dapat kickback duit dari sana. Jadi makanya gak kompetitif yang namanya Batam itu. Sampai detik ini jauh lebih banyak kapal bersandar di Singapura dibanding di Batam. Jadi yang menikmati alur lalu lintas perdagangan dunia, Indonesia di buku-buku SD gua selalu dibilang Indonesia kaya raya, gemaripa, lojenawi. Kita diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kita diapit oleh dua samudra, samudra Atlantik dan samudra Pasifik. Apa itu sampah? Faktanya dari laut aja, ya lebih banyak kapal yang parkir di Singapura dibanding di Indonesia. Kenapa? Apa sengaja Batam diperlemah? Sehingga tidak bagus parkiran terminal kontainernya, peti kemasnya. Laut-lautnya dangkal. Nggak bisa bersandar kapal-kapal besar. Apa sengaja? Supaya klien-klien larinya ke Singapura. Coba lu pikir. Nah karena berangkat dari bahwa Indonesia nggak ada harapan di tahun 2014 itu. Gue berbicara ya dengan banyak pengusaha dan pejabat ya khususnya di Thailand buat pakai konsep kenapa nggak Thailand kita belah dua, bikin selat seperti terusan Suez yang ada di Mesir supaya orang dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Eropa kalau mau kirim barang ke Jepang, ke Cina nggak usah lagi muter lewat Selat Malaka, muter langsung belah aja Thailand. Di situ kapal-kapal itu bisa menghemat waktu pengiriman sampai bisa 5-7 hari lebih cepat dibanding harus muterin Selat Malaka itu. Nah kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Singapura bakal bangkrut. So ketika gue bikin proposal itu, gue bikin juga sama pejabat-pejabat di Thailand bilang, lu harus siap-siap akan dikirim agen intelijen dari Singapura buat merusak strategi lu. Kenapa? Karena lu udah menyerang masalah kedaulatan ekonomi Singapura yang sangat bergantung dari pelabuhan-pelabuhan internasional mereka. Bisa jadi makin sepi kalau mereka potong jalur lewat Thailand. Oh begitu Pak. Nah akhirnya apa? Kemudian hari rencana itu terbengkalai. Karena kemudian berjalanlah operasi intelijen yang menggaungkan sebuah ideologi bahwa kalau seandainya Thailand dipisah oleh Selat Kera, utara dan selatan akan berantem. Akan terjadi pejuang-pejuang kemerdekaan di Thailand. Karena teman-teman tahu, Thailand di bagian utara itu mayoritas beragama Buddha. Thailand di bagian selatan mayoritas beragama Islam. So pemain-pemain intelijen asing pun mulai masuk membuat propaganda kalau seandainya Thailand dibikin selat, bahwa negara Thailand akan terbelah dua dan terpecah. Akibatnya apa? Raja merobek-robek proposal itu. Apakah ini betul? Ya mungkin betul, ya mungkin juga tidak. Mungkin ini propaganda asing, tapi yang jelas kalau proyek ini tidak berjalan, yang diuntungkan adalah Singapura. Tapi bagaimana dengan Cina? Bagaimana dengan negara-negara lain? Ya mereka jauh lebih seneng lah kalau seandainya bisa lewat situ. Jauh lebih cepat, jauh lebih murah. Tapi sayangnya ya kalau lu soal propaganda, ya Thailand levelnya masih nasi uduk lah, jauh di bawah Singapura lah. Yang bahkan bisa mempengaruhi bisnis di Kutub Utara. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Yang menguasai Kutub Utara itu sekarang lagi terjadi perebutan nih. Antara Rusia, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat untuk menguasai Kutub Utara. Tapi teman-teman tahu salah satu pemain besar di Kutub Utara ternyata adalah negara Singapura. Jadi ya mereka sangat luar biasa lah kalau ngomongin soal bisnis propaganda. Gak usah heran saluran telekomunikasi kita aja yang punya Singapura. Lu tertarik gak buat belajar lebih lanjut soal bisnis propaganda gaya Singapura ini? Gimana caranya dia bisa menjadi salah satu pemain besar di Kutub Utara. Bayangin, negara tropis loh, Singapura. Kalau penasaran kita bikin video khusus tuh tentang Singapura yang bakal bikin tema saya kebakaran jenggot. Next.
Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini, sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini, kamu dapat diskon ekstra 30%. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nur Azikin Akib. Bang, misal nih uang BRICS diresmikan, terus dolar goyang. Strategi apa ya yang akan dilakukan Amerika untuk mempertahankan dolarnya? Jadi ini pertanyaan kamu sangat bagus dan ini teruji kemarin fresh from the oven yang namanya Biden di penghujung karirnya sebagai presiden Amerika Serikat, dia baru saja menandatangani izin bagi Ukraina untuk melakukan serangan rudal balistik jarak jauh. Jadi rudal-rudal canggih Amerika Serikat itu sebetulnya lagi ditahan di Ukraina, dilarang diluncurkan jauh ke dalam wilayah Rusia. Tapi kemudian Biden sebelum dia mundur nih, dia mengasih izin, lu bisa tembak sampai 1.000 km ke dalam wilayah Rusia. Dan ini akibatnya apa? Ini mengancam kedaulatannya Rusia. Rusia kemudian bilang, oh kalau lu dibantuin oleh negara-negara superpower, sama aja negara superpower itu ikut berperang di Ukraina. Karena ketika lu mengoperasikan rudal jarak jauh bisa sampai 1.000 km, tidak mungkin operatornya orang Ukraina. Pasti dipandu oleh satelit, pasti dipandu oleh angkatan udara milik negara yang punya senjata itu. Jadi artinya secara tidak langsung negara itu ikut berperang di Ukraina. Beda dengan misalkan orang Indonesia ekspor pisau ke Ukraina. Orang gak bisa komplain, Indonesia kok bantuin Ukraina. Namanya juga pisau gitu loh, semua orang bisa pakai itu. Tapi kalau pisaunya kita yang gerakin pakai remote dari sini, kurang lebih ya, berarti orang Indonesia ikut bertempur dong di sana. Kurang lebih itu yang dipakai. Nah, analogi yang sama juga berlaku di sini. Artinya apa? Ketika Amerika udah mau berganti kepemimpinan, ini adalah jebakan yang di-setup oleh Joe Biden dan tim dan Demokrat supaya apa? Trump tidak rujuk, tidak longgar, tidak kendor terhadap Rusia. Ini jebakan. Padahal harusnya kalau dia udah mau turun, dia tidak mengambil keputusan strategik yang bisa mengancam perdamaian dunia dong. Kenapa tiba-tiba dia ngasih izin buat nembak rudal sejauh itu? Nah di sini kita bisa lihat bahwa oligarki di belakang Joe Biden ya memang berusaha supaya ya bisnis perang ini jalan terus. Supaya Amerika tidak berdamai dengan Rusia. Amerika tidak berdamai dengan Iran. Karena ingat bisnis Amerika Serikat adalah ekspor mata uang. Tadi lu bilang BRICS itu ancaman, ya ancaman. Nah kalau seandainya ekspor mata uangnya terganggu, ya mereka harus melawan. Mereka harus bikin perang. Kenapa perang itu perlu ada? Karena perang perlu senjata. Kenapa lu gak bisa cetak duit di Indonesia? Kalau lu bisa cetak duit sendiri di Tebet, lu ditangkap sama polisi. Lu takut kan cetak duit sendiri? Kenapa? Karena lu berhadapan dengan senjata. Tapi kalau negara yang cetak duit, boleh gak? Boleh. Mesin printernya sama, tintanya sama. Lu bisa beli mesin cetaknya di Jerman sana. Tapi gak boleh. Lah orang mesinnya sama semua. Karena lu gak punya senjata bro. Untuk mengenforce pencetakan kertas itu. Hal yang sama pun di Amerika, mereka bisa keep on printing money, people keep on using that printed money. Kenapa? Karena ada senjata di belakangnya. So artinya bisnis senjata dan bisnis jual beli mata uang itu sangat berkaitan erat. So dari sini teman-teman bisa lihat Amerika Serikat dan oligarki di belakangnya tidak akan diam saja. Mau itu Trump, mau itu Biden, kalau bisa negara Amerika perang terus. Selama mereka berperang terus, selama itulah negara-negara itu membutuhkan US dollar. Karena lu gak bisa beli pesawat tempur F-15, F-16, F-17, bomber pakai rupiah, pakai dinar. Gak bisa, lu harus beli itu pakai dolar Amerika Serikat. Lu mau beli teknologi persenjataan yang paling canggih. Oh Iran sangat berbahaya, kita harus bertahan dari Iran. Beli pesawat paling canggih, siapa yang punya? Amerika. Oh tiba-tiba terjadi perang di Yemen, oh terjadi perang di Sudan. Lu mau menang perang, pakai senjata paling canggih, belinya sama siapa?
sama Uncle Sam. Pakai apa? Pakai dolar. Now that's the reality guys. Jadi kalau seandainya dibilang apakah BRICS itu bisa mengancam Amerika Serikat, dan kalau Amerika Serikat merasa terancam apa, dia akan memperpanjang perang-perang yang ada saat ini, dan kalau bisa dia ekspansi, buka cabang di mana-mana. Gue udah pernah bikin videonya kalau nggak salah 2 tahun lalu, bagaimana strategi Amerika Serikat buka cabang untuk mempertahankan dominasinya di dunia ini. Dan itu harus dia lakukan. Bayangin kalau lu jadi presiden Amerika Serikat, lu mau dunia ini damai-damai aja. Terus gimana dengan bisnis mata uang lu? Selesai dong. Next. Pertanyaan terakhir dari kutu_kupret. Om Ben, apakah ada ya kemungkinan suku bunga di Amerika Serikat akan dinaikkan lagi nih setelah Trump sudah dilantik? Terima kasih. Oke, kalau menurut gue itu sangat tidak ada. Jadi apa yang dilakukan oleh si The Fed kan, ya setelah Donald Trump naik presiden, gak ada 1 hari langsung turun tuh suku bunga. Strategi yang bagus supaya dia diperpanjang kontraknya ya. Jadi itu hal yang bijaksana dari The Fed. Nah, supaya mereka bisa tetap jadi bos-bos ya, jadi karyawan abadi. Sama lah strateginya sama kayak di Indonesia. Jadi yang gue lihat adalah ketika Donald Trump ini naik, dia butuh cetak duit sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian supaya inflasi itu tidak banyak, supaya negara mereka juga tidak mengalami yang namanya defisit budget, ya mereka harus lakukan penghematan. Jadi intinya cuma itu, either lu bisa lakukan penghematan secara ekstrim, mungkin bisa dengan adanya Departemen Doge yang baru, yang sama Elon Musk itu, sama Vivek. Nah, yang kedua, mereka juga bisa lakukan itu dengan apa? Dengan taxation yang tinggi, tapi mungkin mereka nggak akan lakukan itu. So, kalau seandainya dia udah melakukan taxation, Cina mungkin yang disuruh bayar pajak tuh, sama negara-negara Eropa. Mereka juga udah melakukan yang namanya penghematan besar-besaran. Harapannya apa? Mereka bisa cetak duit lebih banyak tanpa harus khawatir terjadi inflasi tinggi. Artinya apa? Ini bisa memberikan sinyal, dan lu akan lihat dalam 3 atau 6 bulan ke depan, gue sangat yakin The Fed akan kembali menurunkan suku bunganya. Apalagi kalau si Doge itu bisa berjalan dengan benar, ya bahkan bisa lebih cepat lagi nih, kita lihat suku bunga akan makin turun. Dan gue sangat yakin The Fed akan menurunkan suku bunganya lagi dalam 6 bulan ke depan. Bahkan bisa lebih awal. Tergantung ya Donald Trump secepat apa nih dia bekerja dengan timnya yang baru. Oke guys, pertanyaan kamu asli keren-keren banget. Thank you banget buat yang udah ngasih pertanyaannya. Buat kalian yang belum dijawab pertanyaannya, jangan takut, jangan khawatir. Akan kita jawab di serial Ama bersama Benix yang selanjutnya. Kamu bisa tuliskan pertanyaan kamu langsung di bawah ini, atau kamu bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di Instagram resmi benix.official. Jangan lupa langsung follow ya. Dan tulis pertanyaan kamu di box khusus komentar Ama. Sampai ketemu guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.